Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Dengan seperti yaitu PCC Informatika, mata kuliah Sistem Operasi kelas IT 3.1 dengan nama dosen yaitu Bapak Muhammad Islami Sabitra Eskomensor. Sini saya akan menjawab ujian akhir semester. Nah, dari pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan 1, definisi sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Kemudian fungsi dari sistem operasi yaitu pertama fungsi dasar dan yang kedua yaitu fungsi pokok. Fungsi dasar yaitu sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Satu lagi, fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Dan fungsi pokoknya yaitu diantaranya memory management dan device management, file management, dan processor management. Kemudian karakteristik dari sistem operasi yaitu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Karakteristik dari sistem operasi yang open source yaitu terdiri dari 2, yaitu open source dan closed source. Yang open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Sistem operasi open source memiliki karakteristik diantaranya user atau pengguna bebas menggunakan software sesuai dengan keinginannya untuk apapun yang mereka inginkan pada beberapa komputer dalam situasi yang tepat secara teknis. Kemudian user atau pengguna bebas memiliki software yang tersedia sesuai kebutuhan. Dan yang selanjutnya yaitu user atau pengguna bebas mendistribusikan software pada user lainnya. Contoh dari beberapa software yang menggunakan sistem operasi open source yaitu Linux, di mana karakteristik dari sistem operasi Linux yaitu open source, freeware, total virus, dan multi-user serta multitasking. Kemudian contoh software yang menggunakan sistem operasi open source antara lain yaitu Mozilla Firefox, OpenOffice, Videolan, OS Commerce, program aplikasi web untuk toko online, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang B, closed source. Closed source adalah kebalikan dari open source. Closed source adalah suatu software yang kode source-nya tidak dipublikasikan. Contohnya adalah Microsoft Windows. Sistem operasi closed source memiliki karakteristik diantaranya yaitu user atau pengguna tidak bebas menggunakan software tersebut. Akan tetapi jika akan menggunakannya, user harus meminta izin dari vendor terlebih dahulu untuk mendapatkan lisensinya, dan user tidak dapat secara bebas memilikinya. Untuk menggunakannya, user harus membeli software tersebut dari vendor atau pengembangnya. Kemudian yang C yaitu user tidak bebas mendistribusikan software ke user lain karena adanya pembatasan dalam pendistribusian tersebut, di mana satu perangkat hanya dapat memiliki satu kode lisensi. Contoh beberapa software yang menggunakan sistem operasi closed source diantaranya Microsoft Windows, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Corel Draw,
kemudian Microsoft Office, Norton Antivirus, dan McAfee. Kemudian untuk pertanyaan 3, ini terdapat skema dasar sistem komputer. Di sini telah terdapat sebuah gambar tentang arsitektur komputer von Neumann. Di mana arsitektur komputer ini terdiri dari perangkat input, terus piranti output, kemudian alat pemproses terdiri dari modul input atau output, kemudian sini ada control unit atau CPU, kemudian ada ALU atau arithmetic logic unit, kemudian ada register, kemudian ada RAM atau RAM dan ROM, dan beserta bus alamat dan bus data. Kita di sini terdapat memori utama. Yang paling pertama yaitu CPU. Kemudian di sini terdapat beberapa komponen sistem komputer itu sendiri, yaitu terdiri dari satu pemproses atau prosesor, di mana prosesor ini terdiri dari kontrol unit atau CPU yang bertugas untuk mengatur eksekusi dan mengendalikan seluruh komponen komputer lainnya, seperti memori maupun modul input atau output. Kemudian yang kedua atau B yaitu arithmetic logic unit atau ALU yang bertugas untuk mengeksekusi operasi aritmetika dan logika. Kemudian operasi aritmetik di antaranya yaitu tambah, kurang, dan perkalian. Dan operasi logika seperti OR, AND, SOR, inversi, dan lain sebagainya. Operasi pengendalian seperti percabangan, lompat, dan instruksi tertentu. Register berfungsi sebagai tempat untuk menampung instruksi data maupun alamat data. Memori utama berfungsi menyimpan data dan program. Biasanya volatil tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi atau listrik dihentikan. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komponen dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi terminal, dan lain sebagainya. Interkoneksi antar komponen yaitu adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan proses memori utama dan perangkat masukan atau keluaran. Kemudian yang pertanyaan keempat yaitu apa itu perangkat input pada komputer? Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data yang hendak diproses. Cara kerjanya yaitu memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi bentuk digital pada para pengguna. Ada beberapa macam perangkat keras berjenis input yang diciptakan untuk komputer. Contohnya adalah keyboard, kemudian mouse, kemudian scanner, dan yang keempat B yaitu apa itu perangkat output pada komputer. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Data hasil pemrosesan prosesor dapat ditampilkan di piranti output seperti monitor lewat kartu grafis atau graphic card. Ataupun dicetak dengan printer atau disimpan kembali ke media penyimpanan. Contoh piranti output dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Di antaranya yaitu 1 monitor, 2 proyektor, 3 speaker, dan yang 4 yaitu printer. Dan 4C, apa itu perangkat proses pada komputer? Perangkat proses merupakan komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output, sehingga data yang sudah diproses oleh perangkat proses akan ditampilkan kepada pengguna komputer. Fungsi dari perangkat proses yaitu untuk memproses, tapi perlu diketahui bahwa perangkat proses tidak hanya komponen prosesor pada CPU, tapi juga komponen komputer lain.
yang termasuk perangkat proses. Contoh dari perangkat proses yaitu Central Processing Unit atau CPU, kemudian Power Supply, dan ada Video Graphic Adapter atau VGA. Kemudian pada apakah perangkat memori itu? Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Dan jenis-jenis memori yang digunakan oleh komputer berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama primer. Contoh memori primer yaitu RAM dan ROM, dan yang kedua yaitu memori sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Contoh memori sekunder contohnya yaitu hard disk dan USB flash disk dan compact disk atau CD. Ada lagi yaitu SAS, cache, dan register. Dan yang nomor 5 yaitu bagaimana cara menginstal Windows 10. Cara menginstal Windows 10 yang pertama yaitu SteamBIOS terlebih dahulu agar booting pertama kali dilakukan dari DVD. Karena default komputer atau laptop booting pertama kali dari hard disk, maka kita harus menggantinya dengan cara berikut. Pertama, hidupkan komputer atau laptop yang akan kalian install Windows 10. Setelah itu tekan tombol del atau delete berulang kali hingga muncul tombol BIOS seperti pada gambar ini. Dan langkah yang kedua yaitu hard drive atau HDD berada di urutan teratas. Hal tersebut menandakan bahwa pada saat booting pertama kali dilakukan dari HDD. Dan langkah ketiga, agar booting pertama kali dilakukan dari DVD, maka silakan pilih CD-ROM drive. Kemudian geser modifier tombol plus atau min sehingga berada di urutan teratas seperti yang tampak pada gambar berikut. Kemudian langkah 4, jangan lupa masukkan DVD installer Windows 10 ke dalam DVD-ROM. Kemudian simpan hasil settingan BIOS kalian tadi dengan menekan tombol F10, kemudian pilih yes. Nah, setelah setting BIOS, maka langkah install Windows selanjutnya yaitu setelah berhasil setting BIOS supaya booting pertama kali dari DVD, berikut langkah-langkah untuk menginstal Windows 10. Pertama yaitu silakan tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows 10. Misalkan kalian dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini. Di tengah-tengah proses instalasi jangan tekan tombol apapun karena kalian akan dibawa kembali ke proses awal instalasi bila melakukannya. Dan langkah kedua, pilih Indonesia. Pada pengaturan time and currency format. Untuk yang lainnya seperti language to install dan keyboard or input method biarkan saja default. Dan langkah ketiga, selanjutnya pilih tombol install now. Dan langkah keempat tentang I accept the license term. Kemudian pilih tombol next untuk melanjutkan. Dan pada langkah 5, pilih custom install Windows only atau advanced. Dan langkah 6, kalau misalkan kalian ingin melakukan install ulang maupun upgrade atau downgrade dari sistem operasi Windows lama, kalian ke Windows 10 cukup delete drive 0 partition 2 partisi C serta drive 0 partition 1 sistem reserved. Nanti secara otomatis kedua partisi yang kalian hapus tersebut menjadi unallocated space atau belum dipartisi.
Selanjutnya silakan buat partisi baru lagi dan menjadikan grep 0 partition 2 sebagai lokasi instalasinya, lalu pilih tombol next untuk melanjutkan. Dengan begitu data-data di partisi lain tetap aman dan tidak terhapus. Lebih jelasnya simak pada gambar berikut. Kemudian langkah ketujuh seperti yang kalian lihat pada gambar berikut, bahwa ruang HDD masih kosong ataupun operative space. Untuk itu kalian harus mempartisinya. Untuk jumlah partisinya dapat 2 atau lebih sesuai keinginan kalian. Kemudian langkah 8, silakan pilih drop node allocation space dan klik new, lalu tentukan ukuran partisi tersebut. Kemudian pilih tombol apply. Ukurannya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit juga. Misalkan pada ukuran HDD kalian 320 GB atau 500 GB. Berilah ukuran 100 GB saja sudah cukup, karena partisi yang pertama kali kalian buat ini merupakan partisi pada sistem partisi C. Dan 9, pilih tombol OK untuk pembuatan sistem reserved partition. Dan langkah ke-10 yaitu silakan buat 1 atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti halnya pada langkah nomor 6. Dan langkah ke-11 seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini, saya hanya membuat 2 partisi utama. Selanjutnya pilihlah drop 0 partition 2 untuk lokasi instalasinya. Jangan ditempatkan di partisi lain, lalu pilih next. Kemudian langkah ke-12 yaitu proses instalasi sedang berjalan. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Jika nantinya komputer atau laptop kalian akan restart sendiri berulang kali, jangan khawatir, karena hal tersebut sebagian dari proses instalasi pada Windows 10. Kemudian langkah ke-13, silakan masukkan produk Windows 10 kalian, lalu klik tombol next. Jika tidak memiliki produk silakan pilih Later. Kalian dapat mengaktifasi Windows 10 nanti. Dan langkah ke-14, selanjutnya pilih Use Express Theme. Dan langkah ke-15, silakan masukkan nama komputer kalian dan juga password. Jika perlu, sebaiknya isi password supaya tidak sembarang orang bisa mengakses komputer atau laptop Anda. Isikan kata atau kalimat yang dapat membantu kalian mengingat password di kolom password ini. Dan langkah ke-16, proses ini tidak memakan waktu banyak. Tunggu saja sebentar hingga kalian dibawa ke desktop. Dan langkah terakhir yaitu selesai. Instalasi Windows 10 berhasil. Berikut tampilan desktop pada Windows 10 yang modern. Itulah tadi cara install Windows 10. Jika Anda mengikuti tutorial dengan benar, Anda akan berhasil menginstal Windows 10. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.